Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perpajakan internasional di Brunei Darussalam. Pembahasan mengenai perpajakan di Brunei Darussalam akan dipaparkan oleh Rizky Febriani dengan NIM 2021-2019, Al-Munasiroh dengan NIM 2021-2020, Izalia Alfa Safina dengan NIM 2021-2056, dan Rahmawati Nurhidayati dengan NIM 2021-2064. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai dasar hukum perpajakan di Brunei Darussalam, sistem perpajakan di Brunei Darussalam, jenis-jenis pajaknya, dan juga tax treaty. Pada pembahasan yang pertama, yaitu dasar hukum perpajakan di Brunei Darussalam. Dasar hukumnya yang pertama adalah Income Tax Act Chapter 35. Undang-undang yang berlaku sejak 31 Desember 1949 ini adalah undang-undang yang menjadi suatu dasar hukum untuk melandasi pemungutan pajak. Meskipun undang-undang tersebut menetapkan pengenaan pajak atas semua pendapatan yang diperoleh perusahaan di Brunei Darussalam, namun untuk pendapatan yang diperoleh oleh individu, persekutuan, dan entitas atau badan dalam praktiknya dibebaskan dari pajak. Selain itu, terdapat dasar hukum lain yang secara khusus mengatur tentang minyak bumi, yaitu Income Tax Petroleum Act Chapter 119. Undang-undang yang berlaku sejak 18 November 1963 ini adalah undang-undang untuk mengenakan pajak atas keuntungan yang timbul dari operasi perminyakan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai sistem perpajakan di Brunei Darussalam. Sejak tahun 2012, sistem perpajakan di Brunei Darussalam menggunakan sistem self-assessment. Pelaporan maupun pembayaran pajak dapat diajukan secara online ke sistem One Common Portal atau OCP yang sebelumnya disebut The System for Tax Administration and Revenue Services atau STARS di bawah Divisi Pendapatan Kementerian Keuangan dan Ekonomi Brunei Darussalam. Pada sistem OCP ini, ada 3 tipe formulir pajak yang tersedia, yaitu Estimated Chargeable Income atau ECI, yang kedua ada Income Tax, dan yang ketiga ada Withholding Tax. Berikut ini merupakan tata cara pelaporan pajak melalui portal OCP. Yang pertama, login ke OCP dan pilih My Entities, dan juga pilih perusahaan yang relevan. Pada step kedua, pilih Stars di pojok kanan, kemudian klik File Tax Return. Pada tahap ketiga, pilih New Submission, kemudian pilih detail yang relevan dan klik Next. Pada tahap keempat, isi detail yang dibutuhkan dan juga nantinya tax payable akan terhitung secara otomatis. Tahap kelima, upload dokumen yang relevan, kemudian klik checkbox di bawah disclaimer, dan klik submit. Data yang sudah tersubmit akan menghasilkan SPT yang berkaitan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai jenis-jenis pajak di Brunei Darussalam. Untuk jenis-jenis pajaknya sendiri, yang pertama ada Income Tax, Petroleum Tax, Withholding Tax, Personal Tax, dan Other Tax. Untuk pembahasan ini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk jenis pajak pertama yang akan kita bahas adalah income tax. Jadi, di Brunei Darussalam hanya mengenakan pajak penghasilan pada perusahaan. Nah, perusahaan yang berdiri di dalam negeri maupun di luar negeri dianggap sebagai wajib pajak apabila manajemen dan kontrol atas perusahaannya dilakukan di Brunei Darussalam, atau kontrol dan manajemennya ini dipegang oleh direksi yang merupakan residen di Brunei Darussalam, walaupun perusahaannya ini dilakukan di luar Brunei Darussalam.
Nah, karenanya ada dua perbedaan atas pajak yang dilakukan oleh perusahaan residen dengan non-residen. Jika perusahaan residen dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh berasal dari atau diterima di Brunei Darussalam. Nah, adapun untuk perusahaan non-residen dikenakan pajak atas keuntungan usaha yang dioperasikan di Brunei Darussalam. Oke, kemudian kita akan membahas sedikit mengenai ECI. Jadi ECI atau Estimated Chargeable Income merupakan perkiraan pendapatan yang dapat ditagih dari suatu perusahaan untuk tahun penilaian tertentu. Nah, penyerahan dan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Hal ini sesuai pasal 52A Undang-Undang PPH di Brunei Darussalam. Jadi misalkan perusahaan X, periode akuntansinya itu berakhir pada 31 Desember 2022. Nah, perusahaan X ini harus menyerahkan, melaporkan, dan melakukan pembayaran paling lambat 3 bulan setelah akhir periode, yaitu pada 31 Maret 2023. Nah, apakah setelah membayar ECI perusahaan X ini sudah selesai perpajakannya pada tahun itu? Jadi, tentunya belum ya, karena perusahaan X ini harus melakukan pelaporan dan pembayaran terkait income tax return yang dilakukan paling lambat 30 Juni setiap tahunnya. Sehingga jika perusahaan X ini pada tanggal 31 Maret 2023 sudah melakukan pembayaran ECI, pada 31 Juni 2023 perusahaan juga harus melakukan pembayaran terkait income tax return. Nah, kemudian pada contoh lain, apabila perusahaan X ini pada jangka waktu 3 bulan setelah akhir periode, antara ini ya, Januari, Februari, sampai Maret 2023 ini, sudah mampu melakukan pelaporan dan pembayaran terkait income tax return, maka perusahaan X tidak perlu melakukan pelaporan dan pembayaran terkait ECI. Pembahasan selanjutnya yaitu tarif dan penghitungan pajak. Jadi, pemerintah Brunei itu menetapkan tarif pajak penghasilan perusahaan sebesar 18,5%. Kemudian, sesuai pasal 35 ayat 4 Undang-Undang PPH bab 35, pajak itu akan dihitung berdasarkan beberapa lapisan. Nah, pada lapisan pertama, yaitu 100.000 pertama dari ECI, dikenakan pajak 25% dari tarif yang berlaku. Kemudian, 150.000 berikutnya dari ECI dikenakan 50% dari tarif yang berlaku. Nah, sisanya akan dikenakan tarif penuh atau 18,5%. Ini kita langsung masuk ke sedikit contoh. Jadi misalkan pada tahun penilaian 2022, perusahaan itu ECI-nya adalah 500.000. Nah, kemudian sesuai pasal yang berlaku ini, pajak penghasilannya akan dihitung berdasarkan lapisan-lapisan tadi ya. Nah, perhitungan pertama yaitu 100.000 pertama dari ECI dikenakan 25% atau dikali 25%, kemudian dikali dengan tarifnya yaitu 18,5%, sehingga hasilnya 4.625. Nah, kemudian 150.000 berikutnya dikalikan dengan 50%, dikali 18,5%, sehingga hasilnya 13.875. Nah, sisanya dalam hal ini berarti 250.000 dikalikan tarif penuh yaitu 18,5%, yang hasilnya adalah 46.250. Sehingga jumlah pajak terutang pada tahun penilaian 2022 adalah 64.750. Nah, sesuai pasal 35 ayat 5 Undang-Undang PPH bab 35,
perusahaan baru akan mendapatkan pembebasan 100.000 pertama dari pendapatan yang dikenakan selama 3 tahun berturut-turut. Setelah itu, 150.000 selanjutnya, jika ada, akan dikenakan 50% dari tarif. Jadi misal perusahaan Y, akhir periodenya itu 31 Desember 2019, maka pada tahun 2020, 2021, dan 2022 akan mendapat pembebasan yang berlaku. Nah, jadi pada tahun penilaian 2020 atau tahun pertama, misal ICI-nya itu adalah 150.000. 100.000 pertama dari ICI akan dikecualikan, kemudian 150.000 selanjutnya, jika ada, nah dalam hal ini masih sisa 50.000 ya, 50.000 ini jadi dikali 50%, dikali 18,5%, sehingga hasilnya 4.625. Nah, karena sudah tidak ada sisa, jadi jumlah pajak terutang pada tahun penilaian 2020 adalah 4.625. Kemudian pada tahun kedua, yaitu 2021, ICI yang didapat perusahaan adalah 250.000. Jadi 100.000 pertama dari ICI dikecualikan, kemudian 150.000 selanjutnya, karena ini juga masih ada, yaitu sisanya 150.000, itu dikali dengan 50%, dikali dengan 18,5%, sehingga hasilnya adalah 13.875. Karena setelah itu tidak ada sisa, jadi jumlah pajak terutang pada tahun penilaian 2021 yaitu 13.875. Nah, pada tahun ketiga, yaitu pada tahun penilaian 2022, ICI-nya ini adalah 300.000. Jadi, sama seperti tadi, 100.000 pertama dari ICI dikecualikan, kemudian 150.000 selanjutnya, karena masih ada ya, jadi ini 150.000 selanjutnya ini dikalikan dengan 50%, dikali dengan 18,5%, sehingga hasilnya 13.875. Karena masih sisa, yaitu 50.000, ini akan dikalikan dengan tarif penuh, yaitu 18,5%. Hasilnya 9.250. Sehingga jumlah pajak terutang pada tahun 2022 atau tahun ketiga itu adalah 23.125. Nah, selanjutnya, apabila wajib pajak itu tidak melakukan pembayaran selama jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar 5%. Nah, jika setelah 60 hari masih belum melakukan pembayaran, akan dikenakan denda tambahan sebesar 1% dari jumlah terutang yang belum dibayarkan setiap bulannya. Nah, selain dikenakan denda ini, pemerintah itu dapat melakukan tindakan hukum juga kepada wajib pajak yang tidak segera melakukan pembayaran. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan pembayaran, itu harus menyimpan dan mempertahankan catatan akunnya dalam jangka waktu 7 tahun sejak tahun penilaian. Hal ini sesuai pasal 56A ayat 1A Undang-Undang PPH bab 35. Jenis pajak yang selanjutnya yaitu ada petroleum tax atau pajak minyak bumi. Penghasilan dari operasi perminyakan dikenakan pajak berdasarkan pajak penghasilan. Petroleum tax atau pajak minyak bumi terdapat pada Undang-Undang tahun 1963. Tarif pajak minyak bumi di Brunei adalah tarif tetap yaitu sebesar 55%. Mulai tahun penilaian 2022 dan seterusnya, perusahaan yang bergerak dalam operasi perminyakan hanya perlu menyerahkan formulir pajak minyak bumi saja. Perusahaan yang bergerak dalam operasi perminyakan tidak perlu melakukan pengajuan ECI atau Estimated Chargeable Income. ECI merupakan taksiran pendapatan yang dapat dikenakan biaya. Namun, perusahaan tersebut diwajibkan untuk menyerahkan ECI untuk pendapatan non-minyak, contohnya yaitu kilang, bunga, dan lain-lain. Dalam pelaporan pajak minyak bumi, wajib pajak
wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dan telah ditandatangani. Selain itu, jenis dokumen pendukung lainnya yang relevan pun juga dapat diserahkan. Contoh operasi perminyakan yang dikenakan pajak minyak bumi yaitu antara lain 1. Operasi dalam mencari dan memenangkan atau memperoleh minyak bumi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada operasi penjualan atau pembuangan minyak bumi. Kemudian ada operasi pengangkutan minyak bumi atau diperoleh ke titik penjualan atau pengiriman atau ekspor manapun. Kemudian ada juga operasi setiap proses lapangan yang diperlukan untuk mengurangi minyak bumi. Perusahaan yang terlibat dalam operasi perminyakan diharuskan menyimpan dan mempertahankan catatan akunnya dan dokumen-dokumen lainnya untuk jangka waktu 12 tahun. Dalam kurun waktu tersebut bisa jadi terjadi sesuatu sehingga dibutuhkan dokumen serta akun-akun tersebut. Sehingga kita sudah siap apabila hal itu diperlukan. Untuk jenis pajak yang selanjutnya ada withholding tax. Pajak pemotongan dikenakan pada bunga yang jatuh tempo berdasarkan biaya atau surat utang atau pinjaman yang dibayarkan perusahaan kepada seseorang yang bukan penduduk di Brunei Darussalam dengan tarif 20%. Mulai tanggal 1 Januari 2008, pemotongan pajak harus dibayarkan atas pembayaran yang bersumber di Brunei Darussalam atau dianggap bersumber di Brunei Darussalam berdasarkan pasal 9 ayat 4 atau pasal 9 ayat 5 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Brunei Darussalam pada bab 35. Pembayaran-pembayaran tersebut antara lain yaitu 1. Bunga, komisi, biaya, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pinjaman. Kemudian yang kedua yaitu royalti atau pembayaran sekaligus lainnya untuk penggunaan properti bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu pembayaran pengetahuan untuk penggunaan pengetahuan atau informasi ilmiah, teknis, industri, atau komersial. Kemudian yang keempat yaitu ada biaya manajemen. Kemudian yang kelima ada bantuan teknis atau biaya layanan. Kemudian yang keenam yaitu sewa untuk penggunaan properti bergerak. Kemudian yang ketujuh yaitu setiap komisi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada direktur yang bukan penduduk di Brunei Darussalam. Pada lampiran yang tertera di layar yaitu ada nature of payment, itu macam-macam pembayaran yang dikenakan pajak tadi dan besarnya tarif pajak setelah tanggal 1 Januari 2008 tadi. Kemudian sebelum amandemen, pemotongan pajak hanya dikenakan atas pembayaran bunga apabila transaksi fisik dianggap telah dilakukan. Namun sejak tanggal efektif itu pada pasal 37 ayat 7B Undang-Undang Pajak Penghasilan bab 35 wajib pajak wajib memberitahukan dan membayar pajak yang dipotong kepada pemungut pajak penghasilan dalam kurun waktu 14 hari setelah tanggal pembayaran penghasilan yang ditentukan. Kemudian untuk pajak yang dipotong tersebut akan dikenakan denda sebesar 5% jika pembayarannya lebih dari 14 hari. Kemudian akan ada denda tambahan sebesar 1% apabila pembayarannya maksimal sampai 15 hari. Jadi setelah 15 hari itu akan dikenakan juga denda tambahan sebesar 1%. Untuk jenis pajak yang selanjutnya yaitu ada personal tax. Brunei Darussalam sendiri tidak mengenal adanya pajak individu, baik bagi penduduk Brunei Darussalam sendiri maupun bagi pendatang yang bertempat tinggal di negara tersebut. Namun dengan demikian, semua warga negara dan penduduk tetap Brunei Darussalam harus menyumbang 5% dari gaji mereka kepada pemerintah melalui tabungan amanah pekerja atau TAP. Demikian juga perusahaan harus memberikan 5% untuk TAP tersebut. Selain itu, semua warga negara dan penduduk tetap Brunei Darussalam juga harus memberikan kontribusi sebesar 3,5% dari gaji mereka untuk supplemental
Pension atau SCP. Itu merupakan skema pensiun kontribusi tambahan. Mungkin kalau di Indonesia seperti Taspen. Namun kontribusi bulanan pemberi kerja dan karyawan dibatasi yaitu sebesar maksimalnya $2.800 Brunei Darussalam per bulan. Untuk jenis pajak lainnya diantaranya yaitu ada biaya cukai, yang dimana biaya masuk bervariasi tergantung pada sifat barang itu sendiri. Kemudian pada cukai berpacu pada UU Cukai mencakup penjualan eceran, minuman keras, rokok, dan tembakau yang diproduksi. Kemudian ada biaya materai. Biaya materai sendiri yaitu biaya materai dikenakan pada berbagai dokumen tertentu. Untuk cukai, properti di bawah penggunaan komersial dikenakan pajak properti berdasarkan perkiraan nilai properti itu sendiri. Berikut daftar beberapa barang kena pajak dan tarif biaya masuk serta biaya cukai. Untuk barang seperti kopi tidak dipanggang dikenakan tingkat biaya masuk sebesar 11 sen per kilogram tetapi tidak ada tarif cukainya. Untuk kopi panggang dikenakan biaya masuk sebesar 22 sen per kilogram tetapi tidak ada tarif cukainya. Untuk teh sendiri dikenakan biaya masuk sebesar 22 sen per kilogram tetapi tidak dikenai tarif cukainya. Untuk kopi atau teh instan ekstrak essence dan konsentrat atau coffee mate tidak ada biaya masuk tetapi dikenakan tarif cukai sebesar 5%. Gemuk atau minyak dikenakan tingkat biaya masuk sebesar 11 sen per kilogram tetapi tidak ada tarif cukainya. Untuk pelumas dikenakan biaya masuk sebesar 44 sen per kilogram tetapi tidak ada tarif cukainya. Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya tidak dikenai biaya masuk tetapi dikenai tarif cukai sebesar 5%. Untuk tikar dan anyaman atau karet tidak dikenakan biaya masuk maupun tarif cukai. Untuk kayu dan barang dari kayu dikenakan biaya masuk sebesar 5% tetapi tidak ada tarif cukainya. Untuk alas kaki, sandal, dan sejenisnya dikenakan biaya masuk sebesar 5% tetapi tidak ada tarif cukai. Untuk tutup kepala dan bagiannya tidak ada biaya masuk tetapi dikenakan tarif cukai sebesar 10%. Kosmetik, parfum, air toilet, preparat lain untuk digunakan pada rambut tidak ada biaya masuk tetapi dikenakan tarif cukai sebesar 5%. Sabun, sampo rambut, dan bahan pencuci lainnya dikenakan biaya masuk sebesar 5% tetapi tidak dikenakan tarif cukai. Untuk barang-barang listrik tidak dikenakan biaya masuk tetapi dikenakan tarif cukai sebesar 5%. Suku cadang mobil tidak dikenakan biaya masuk tetapi dikenakan tarif cukai sebesar 5%. Pakaian dan aksesoris pakaian dari kulit samak atau dari kulit komposisi tidak dikenakan biaya masuk tetapi dikenakan tarif cukai sebesar 5%. Perhiasan termasuk perhiasan imitasi tidak dikenakan biaya masuk tetapi dikenakan tarif cukai sebesar 15%. Jam dan alergi serta bagiannya tidak dikenakan biaya masuk tetapi dikenakan tarif cukai sebesar 10%. Untuk alat-alat musik dikenakan biaya masuk sebesar 10% tetapi tidak dikenakan tarif cukai. Untuk perjanjian tax treaty yaitu ada beberapa hal antara Indonesia dengan Brunei. Di antaranya yaitu tarif PPh pasal 26 untuk P3B yang berlaku efektif. Di antaranya ada minat dengan tarif 10%, royalti dengan tarif 15%, dividen portfolio dengan tarif 15%, dividen substansial holding dengan tarif 15%, pajak laba cabang dengan tarif 10%. Kemudian untuk time test P3B yang berlaku efektif untuk badan usaha tetap, bentuk usaha tetap yaitu seperti konstruksi dengan jangka waktu 183 hari, untuk instalasi dengan jangka waktu 3 bulan, perakitan dengan jangka waktu 3 bulan, pengawasan konstruksi dengan jangka waktu 183 hari, dan jasa lainnya dengan jangka waktu 3 bulan per 12 bulan.
Selanjutnya ada dependent personal service atau hubungan kerja dengan uji waktu selama 183 hari dalam 12 bulan. Dibayar oleh subjek pajak Indonesia, dibebankan pada badan usaha tetap di Indonesia. Kemudian ada independent personal service atau pekerjaan bebas dengan uji waktu selama 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian ada hak sewa atas penghasilan tertentu, yaitu diantaranya ada pelayaran dengan hak sewa, negara sumber dengan 50% potongan pajak, kemudian ada penerbangan dengan domisili, kemudian ada penghasilan lainnya dengan hak sewanya berdasarkan negara sumber. Sekian video pembahasan kami mengenai perpajakan internasional di Brunei Darussalam. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.